Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV Banisko. Pemirsa, Israel menyerang Menara Susi, sebuah gedung pencakar langit di kota Gaza, dengan dalih bangunan itu digunakan oleh Hamas. Serangan ini menuai kecaman keras dari Hamas yang menyebut tindakan itu sebagai kejahatan. Informasi lainnya, pemirsa, Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak awal invasi dengan menembakkan 805 drone dan 13 rudal ke Ukraina pada Minggu 7 September 2025. Akibat serangan itu 3 orang meninggal termasuk seorang bayi. Militer Israel mengonfirmasi telah menyerang Menara Susi, sebuah gedung pencakar langit di kota Gaza, dengan dalih bangunan itu digunakan oleh Hamas. אנחנו לא מחכים. התחלנו את הפעולות המקדימות והשלבים הראשוניים במתקפה על העיר עזה. Militer Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melancarkan serangan terhadap sebuah gedung pencakar langit, Menara Susi, yang terletak di kota Gaza. Serangan tersebut merupakan yang kedua kalinya dalam beberapa pekan terakhir terhadap struktur tinggi di wilayah tersebut, di tengah eskalasi militer yang terus berlangsung. Mengutip laporan surat kabar Israel Haaretz pada Minggu 7 September, pihak militer mengklaim bahwa gedung tersebut digunakan oleh kelompok Hamas untuk kegiatan operasional. Klaim serupa sebelumnya juga telah digunakan Israel sebagai dasar dalam menyerang sejumlah bangunan tempat tinggal di Gaza selama operasi militernya. Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh pihak Hamas. Kelompok itu menyebut serangan terhadap Menara Susi sebagai tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Hamas menegaskan bahwa bangunan itu digunakan sebagai tempat perlindungan bagi keluarga-keluarga pengungsi yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Pengamat menilai bahwa serangan terhadap bangunan tinggi termasuk menara-menara hunian menjadi bagian dari kampanye militer yang lebih luas, yang tidak hanya menargetkan kekuatan tempur Hamas, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan tempat tinggal warga sipil. Situasi di Gaza terus memburuk, sementara seruan internasional untuk gencatan senjata dan perlindungan terhadap warga sipil semakin meningkat. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda penurunan intensitas serangan di kawasan tersebut. Hamas merilis rekaman terbaru yang memperlihatkan 2 sandera Israel di kota Gaza di tengah intensifikasi serangan militer Israel ke wilayah tersebut. Hamas merilis rekaman terbaru yang memperlihatkan 2 sandera Israel di kota Gaza di tengah intensifikasi serangan militer Israel ke wilayah tersebut. Dalam video yang diklaim direkam pekan lalu, terlihat Guy Gilboa Dalal berada di dalam sebuah mobil bersama sandera lain Alon Ohel.
Gilboa Dalal menyebut dirinya masih ditahan bersama 8 orang lainnya dan menegaskan mereka tetap ditahan meski Israel terus melakukan operasi darat di Gaza. Rekaman itu menampilkan permohonan Gilboa Dalal kepada pemerintah Israel agar segera membebaskannya. Ohel yang diculik pada saat Festival Nova di Israel pada 7 Oktober 2023 untuk pertama kalinya muncul sejak lebih dari 700 hari lalu. Sementara Gilboa Dalal sebelumnya sempat terlihat dalam video yang dipublikasikan Hamas pada Februari lalu. Tayangan ini memicu respon politik di Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak agar dilakukan pendudukan penuh atas Gaza meski diakui strategi serupa tidak pernah berhasil. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu turut berbicara dengan keluarga kedua sandera itu setelah video beredar. Dan kembali menegaskan bahwa perang hanya akan berhenti bila Hamas setuju membebaskan seluruh sandera. Namun, pernyataan tersebut dipandang berbeda oleh Forum Sandera Orang Hilang, kelompok yang mewakili keluarga para sandera. Mereka menilai serangan militer tidak akan membawa hasil dan justru menekankan bahwa negosiasi gencatan senjata merupakan satu-satunya cara untuk memulangkan 48 orang yang masih ditahan. Forum itu menyatakan pemerintah Israel seharusnya memanfaatkan momentum perundingan untuk mencapai kesepakatan komprehensif demi membebaskan semua sandera. Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak awal invasi dengan menembakkan 805 drone dan 13 rudal ke Ukraina pada Minggu 7 September 2025. Sebanyak 3 orang tewas sementara 18 lainnya terluka akibat ledakan dan kebakaran di Kiev. Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi penuh pada Februari 2022 dengan menembakkan 805 drone dan 13 rudal ke Ukraina pada Minggu malam 7 September 2025. Pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 751 drone dan 4 rudal. Serangan tersebut memicu kebakaran di gedung utama pemerintahan Ukraina di Kiev, serta menewaskan 3 orang, termasuk seorang bayi yang ditemukan tewas di bawah reruntuhan. Dalam laporan Reuters disebut melihat rudal melintas di langit Kiev sebelum meledak menghantam sebuah bangunan hunian. Beberapa saat kemudian, rudal lain berhasil ditembak jatuh pertahanan udara dan terlihat jatuh dalam kondisi terbakar.
Menurut otoritas darurat negara, sedikitnya 18 orang terluka akibat serangan yang memicu kebakaran di berbagai titik kota. Badan Intelijen Barat melaporkan Rusia kerap mengoperasikan drone pengintai di wilayah timur Jerman untuk memantau jalur pengiriman senjata ke Ukraina. Aktivitas itu memicu kekhawatiran Berlin yang kini berupaya memperkuat langkah pengamanan terhadap potensi spionase dan sabotase. Badan Intelijen Barat melaporkan Rusia kerap mengoperasikan drone pengintai di wilayah timur Jerman untuk memantau jalur pengiriman senjata ke Ukraina. Laporan dari 3 badan intelijen Barat yang dikutip Wirskowwatch menyebutkan lebih dari 530 kali penampakan drone Rusia terjadi di Jerman sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Pesawat nirawak tersebut diduga digunakan untuk melacak pergerakan logistik militer, mulai dari rute transportasi, pengiriman peralatan tempur, hingga kedatangan amunisi baru ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Jerman menegaskan tanggung jawab pertahanan drone hanya berlaku di lokasi militer yang menjadi kewenangan Bundeswehr. Sementara itu, pengamanan di luar area militer seperti terminal LNG atau jalur kereta menjadi wewenang Kementerian Dalam Negeri Jerman dan operator sipil masing-masing. Otoritas menekankan prinsip proporsionalitas harus dijaga, terutama karena keberadaan drone berpotensi membawa bahan peledak yang membahayakan warga sipil. Kecurigaan mengenai aktivitas spionase Rusia semakin menguat sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Surat kabar Bild melaporkan drone kerap muncul di atas fasilitas penting, termasuk pangkalan Angkatan Laut Wilhelmshaven dan pangkalan udara Schutzwing di Schleswig-Holstein. Pada Januari lalu, 6 drone terdeteksi melayang dalam waktu lama di atas lokasi pelatihan pasukan Ukraina dengan sistem pertahanan udara Patriot. Meski pengacau sinyal dikerahkan, upaya penghalauan tidak berhasil, sehingga penyelidikan dilimpahkan kepada Kepolisian Kriminal Negara Bagian. Pihak Kepolisian Schleswig-Holstein mengakui infrastruktur vital Jerman bisa menjadi target spionase maupun sabotase. Mereka menyebut unit khusus baru telah dibentuk untuk menangani ancaman tersebut, meski detail lebih lanjut tidak akan dipublikasikan karena alasan kerahasiaan. Di sisi lain, wacana untuk memberi wewenang kepada Bundeswehr menembak jatuh drone berbahaya hingga kini belum terrealisasi.
Rancangan amandemen Undang-Undang Keamanan Penerbangan gagal disahkan pada periode pemerintahan sebelumnya karena perbedaan politik. Anggota Partai Hijau Konstantin von Notz menilai kebuntuan itu berbahaya, mengingat ancaman dari Rusia dan Tiongkok terus meningkat. Percakapan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden China Xi Jinping mengenai transplantasi organ dan peluang hidup hingga 150 tahun terekam mikrofon ketika keduanya berjalan di lapangan Tiananmen, Beijing. Rekaman itu menjadi sorotan dunia sebelum akhirnya menuai polemik hukum antara China dan kantor berita Reuters. Dalam momen parade militer memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II pada Rabu 3 September 2025, Putin berbicara soal perkembangan bioteknologi yang menurutnya memungkinkan transplantasi organ berulang kali, bahkan membuka peluang manusia mencapai keabadian. Xi menanggapi dengan menyebut sejumlah prediksi yang memperkirakan manusia dapat hidup hingga 150 tahun pada abad ini. Percakapan terbuka tersebut berlangsung di hadapan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang berjalan bersama mereka. Rekaman yang dilisensikan dari China Central Television atau CCTV kemudian disunting Reuters menjadi video berdurasi 4 menit dan didistribusikan ke lebih dari 1.000 klien media global. Cuplikan itu menyebar luas di berbagai stasiun televisi dan media sosial sehingga cepat menjadi bahan perbincangan. Namun, CCTV melalui tim hukumnya mengirimkan protes resmi kepada Reuters. Dalam surat tersebut, Reuters dituduh melampaui ketentuan lisensi dan melakukan perlakuan editorial yang disebut menghasilkan misrepresentasi atas isi rekaman. Meski begitu, pihak CCTV tidak menjelaskan detail bagian mana yang dipersoalkan. Menanggapi permintaan itu, Reuters menghapus video dari situs resminya dan menginstruksikan klien untuk menghentikan penyiaran. Kantor berita tersebut menegaskan langkah itu diambil karena izin penggunaan rekaman sudah dicabut, bukan karena adanya kesalahan editorial. Reuters tetap berpegang bahwa materi yang dipublikasikan akurat dan sejalan dengan prinsip jurnalisme independen. Sementara itu, pernyataan Putin dan Xi mengenai peluang manusia hidup hingga 150 tahun memunculkan perdebatan tersendiri. Sejumlah ilmuwan menilai, secara teori hal itu dimungkinkan, tetapi kemungkinan praktisnya sangat kecil tanpa adanya terobosan besar dalam pengobatan kanker dan penyakit mematikan lainnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mendorong industri kedirgantaraan negaranya untuk mempercepat pengembangan mesin roket pendorong dan memperkuat posisi Rusia di pasar global. Seruan itu disampaikan Putin di tengah upaya Moskow menjaga dominasinya di sektor luar angkasa dan energi meski dibayangi sanksi Barat.
Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak para pemimpin industri kedirgantaraan untuk terus mengembangkan mesin roket pendorong bagi kendaraan peluncur antariksa, serta memperkuat reputasi Rusia sebagai salah satu pemimpin teknologi luar angkasa. Hal itu disampaikan Putin saat berkunjung ke kota Samara, Rusia Selatan, Jumat 5 September 2025. Dalam kunjungan tersebut, dirinya bertemu dengan para ahli industri dan meninjau pabrik manufaktur mesin pesawat di Biro Desain Kuznetsov. Putin menegaskan, meski menghadapi sanksi barat terkait invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Moskow tetap berhasil berinovasi dalam pengembangan mesin terutama di sektor energi. Dirinya menilai hal ini penting bagi pengembangan ekspor gas Rusia, termasuk proyek pipa gas Power of Siberia 2 yang tengah dibahas dengan Tiongkok. Menurutnya, proyek Power of Siberia 2 akan menguntungkan kedua pihak, seiring langkah Rusia mencari pasar baru setelah Eropa berupaya mengurangi ketergantungan energi dari Moskow. Selain itu, Putin juga menyinggung pengembangan mesin pesawat PD-26 yang dinilainya akan mendukung produksi pesawat angkut militer dan pesawat penumpang berbadan lebar di masa depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Langkah ini dipandang sebagai simbol kebangkitan semangat militeristik Washington sekaligus pesan keras kepada pesaing global. Under the direction of the Secretary of War, operating within the department. Today, with this executive order, we will authorize current Secretary of Defense. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Langkah ini dipandang sebagai simbol kebangkitan semangat militeristik Washington sekaligus pesan keras kepada pesaing global. Instruksi Presiden yang ditandatangani Trump pada Sabtu 6 September 2025 di Gedung Putih menetapkan perubahan nama tersebut. Ia menilai istilah pertahanan terlalu pasif, sedangkan perang dianggap lebih mencerminkan kondisi dunia saat ini. Dengan keputusan ini, Washington menegaskan posisi tidak hanya bertahan, tetapi juga siap menyerang demi kepentingan nasional. Trump menekankan bahwa supremasi militer Amerika Serikat tidak tertandingi.
Menurutnya, seluruh elemen kekuatan, mulai dari sistem rudal, kapal perang, hingga pasukan darat berada di level terbaik sepanjang sejarah. Ia juga menyebut industri persenjataan Amerika Serikat mampu menghasilkan peralatan yang unggul dibandingkan negara lain, sehingga tidak ada kekuatan yang bisa menandingi dominasi tersebut. Isi instruksi presiden itu menekankan bahwa pemulihan nama Departemen Perang bertujuan mempertajam fokus pada kepentingan nasional sekaligus mengirim sinyal kesiapan menghadapi musuh. Perubahan ini juga menjadi pernyataan simbolis bahwa Amerika Serikat ingin mengedepankan ketegasan dalam menjaga posisinya sebagai kekuatan global. Keputusan Trump dinilai banyak pihak sebagai penguatan citra militer Amerika di mata dunia. Dengan Pentagon kini kembali menyandang nama Departemen Perang, Washington berusaha menunjukkan tekad untuk mempertahankan supremasi sekaligus memperingatkan negara-negara pesaing mengenai kesiapannya menghadapi konfrontasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Apelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.